Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 63. 11, baris yang ke-11 dari atas, halaman 63, baris ke-11 dari atas, pas alenia. Masih membicarakan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini pembahasan kita tentang keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal istighfaru, adapun istighfar, faqala Allahu azza min qailin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fi fadlihi, menerangkan tentang keutamaan istighfar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang keutamaan istighfar. Istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah. Ucapannya boleh astaghfirullah, boleh astaghfirullahal azim, dan seterusnya. Allah berfirman, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidaklah mengazab suatu kaum, wa anta fihim, sedangkan engkau Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Jadi Allah tidak menyiksa, mengazab suatu kaum kalau Rasulullah masih ada di kaum tersebut. Jadi selama Rasulullah ada, itu kafir Quraisy tidak diturunkan azab oleh Allah, karena jaminannya adalah ada Rasulullah. Nah sekarang ini Rasulullah sudah wafat, sudah tidak ada Rasulullah bersama kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutan firman-Nya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab suatu kaum padahal kaum tersebut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kemaksiatan,
ada orang yang berbuat dosa. Kok Jakarta nggak diazab oleh Allah? Banyak orang-orang di Jakarta yang masih istighfar di malam hari, hadirin sekalian. Banyak para habaib, banyak para ulama yang menyebarkan ilmu, yang juga pada malam harinya beliau-beliau mereka itu beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada orang-orang yang istighfar, maka negeri ini sudah diazab oleh Allah karena banyaknya kemaksiatan, hadirin sekalian. Maksiat itu di depan kita saja sudah ada, di mana-mana sudah ada. Maka Allah tidak menurunkan azab disebabkan masih banyak orang-orang yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Nah, ini keistimewaan istighfar, yaitu peredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak jadi murka karena masih banyaknya orang-orang yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru, beristighfarlah, rabbakum, kepada Tuhan kalian, tsumma tubu, kemudian bertaubatlah, ilaihi, kepada Allah, yumatti'kum, maka Allah akan memberikan mataan hasanan, kehidupan yang baik. Mataan itu perhiasan, maksudnya adalah kehidupan yang baik, ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi ini janji Allah di dalam Al-Quran. Istighfarlah, taubatlah, mohon ampunlah kepada Allah. Allah akan janji akan memberikan kalian kehidupan yang baik. Di sini ada ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Ini menunjukkan kehidupan dunia, hadirin sekalian. Karena dunia itu waktunya sudah ditentukan. Jadi yang dimaksud mataan hasanan adalah kehidupan dunianya Allah kasih bagus, Allah kasih bereskan, hadirin sekalian, lantaran banyak beristighfar atau mohon ampun kepada Allah. Istighfar di setiap habis sholat, hadirin sekalian. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau formalnya berjamaah istighfar itu umumnya imam cuma baca 3, nanti baca 3 lagi ya. Tapi kalau kita sendiri, hadirin sekalian, jangan cuma 3, yang banyak, hadirin sekalian. Kalau kita sedang istighfar sendiri, yang banyak. Karena kalau imam itu melihat, oh jamaah ini ada keperluan, jamaah ini ada keperluan, jadi untuk biar semuanya istighfar cukuplah dibatasi 3, hadirin sekalian. Tapi kalau kita sendiri, perbanyak istighfar, hadirin sekalian. Ba'da sholat kita istighfar, di luar sholat perbanyak istighfar, hadirin sekalian. Al-ayat, ayatnya masih berlanjut. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fima, di dalam keterangan, hakahu, yang menceritakan, an nabiyyihi, tentang nabinya, Nuhin alaihi salam, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah menjelaskan, berfirman kepada Nabi Nuh, fakultu, maka saya berfirman kepada Nabi Nuh, istaghfiru, istighfarlah, mohon ampunlah, rabbakum, kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, yaitu Maha mengampuni dosa-dosa. Kalau itu dilakukan, kata Allah, yursilis samaa alaikum midrara, maka kami akan turunkan hujan dari langit secara teratur. Jadi Allah akan turunkan hujan dari langit teratur. Hujan sekarang nggak teratur, banyak yang meninggalkan istighfar, hadirin sekalian. Kalau kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu hujannya teratur dan
bermanfaat buat manusia hadirin sekalian. Tapi kalau kita enggan beristighfar, hujannya membawa bencana, hujannya membuat longsor, hujannya membuat banjir. Tapi kalau kita banyak istighfar, maka hujannya membawa manfaat dan juga teratur hadirin sekalian. Yumdidukum bi amwali wa banin, kami banyakkan untuk kalian harta, wa banin, dan anak-anak. Hartanya dibanyakan, anaknya dibanyakan. Wa yaj'al lakum jannatin, kami berikan kepada kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan kami jadikan untuk kalian sungai-sungai. Ini di dunia hadirin sekalian. Jadi kalau kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah hujannya teratur, hujannya bermanfaat. Allah banyakkan hartanya, Allah banyakkan anak-anaknya, Allah berikan kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir, yang bermanfaat buat manusia hadirin sekalian. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah itu istighfarnya 100 kali dalam sehari. Dalam riwayat lain 70 kali dalam sehari. Nah, Rasulullah yang tidak punya dosa istighfarnya sampai 100 kali dalam sehari hadirin sekalian. Nah, kalau kita mau contoh Rasul, udahlah segitu saja hadirin sekalian. Boleh lebih karena kita dosanya banyak hadirin sekalian. Rasul nggak punya dosa, istighfarnya 100 kali dalam sehari. Kita dosanya banyak, ya minimal kita 100 kali juga hadirin sekalian. 100 kali pun dalam sehari boleh dicicil. Allah nggak langsung minta 100 hadirin sekalian. Kalau dibagi 5, sholat 5 waktu, 100 bagi 5, 20. Nah, tiap habis sholat 20 kali istighfar hadirin sekalian. Itu insya Allah kita mencontoh Rasul di dalam istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat keburukan, au yadhlim nafsahu, atau menzolimi diri mereka sendiri, dirinya sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian orang itu mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang yang berbuat dosa zalim pada diri mereka sendiri, maka Allah akan mengampuni jika orang tersebut mau mohon ampun kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini, dosa itu sama dengan zalim pada diri sendiri. Karena yang rugi diri sendiri, Allah nggak rugi hadirin sekalian. Ada perintah Allah diterjang hadirin sekalian. Allah tidak rugi, yang berbuat dosa itulah yang rugi. Maka dia sebenarnya zalim pada diri mereka sendiri hadirin sekalian. Nah, itu firman Allah. Selanjutnya hadis Rasul hadirin sekalian. Kita baca satu hadis saja. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, setiap hari istighfar, dia istighfar jadi kebiasaan hadirin sekalian. Mau keadaan apapun dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau boleh astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak kebiasaan, jadi kebiasaan istighfar tersebut hadirin sekalian. Maka Allah berjanji, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah jadikan bagi orang tersebut dari setiap kesedihannya kegembiraan hadirin sekalian. Jadi kesedihannya Allah jadikan rasa gembira. Aturan dia sedih karena banyak istighfar, Allah kasih orang tersebut gembira lantaran banyak istighfar hadirin sekalian. Maka kita perbanyak istighfar agar kesedihan-kesedihan kita menjadi kegembiraan karena Allah yang merubahnya hadirin sekalian. Kemudian janji Allah lagi, wa min kulli dhiqin makhraja,
dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Hadirin sekalian, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesempitan yang ia hadapi. Hidup ini banyak masalah, hadirin sekalian. Nah, Allah maha membereskan masalah. Kalau kita dekat dengan Allah, banyak istighfar, Allah janji akan membereskan urusan-urusan kita kalau kita banyak istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempitan-kesempitan dan kesulitan-kesulitan kita Allah berikan jalan keluar sehingga menjadi mudah. Hadirin sekalian, yang kata orang lain sulit, tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang kata orang lain tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena dia banyak istighfar, yaitu mengucapkan astaghfirullahaladzim. Jadi kita usahakan menjadi orang yang gemar istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jadikan lisan kita itu terbiasa istighfar, hadirin sekalian. Lebih bagus lagi, istighfar itu bertingkat-tingkat, hadirin sekalian. Istighfar itu bertingkat-tingkat. Astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu termasuk istighfar. Sayyidul istighfar lebih bagus lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Nah, itu sangat bagus. Jadi istighfar itu bertingkat-tingkat. Yang paling utama sayyidul istighfar. Jadi istighfar yang paling utama sayyidul istighfar, yaitu tuannya istighfar, hadirin sekalian. Nah, kita untuk membiasakan, untuk kita boleh astagfirullah, astagfirullah, agar terbiasa dulu, hadirin sekalian. Dan yang ketiga, janji Allah di dalam hadis ini yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki orang tersebut dari cara yang tidak diduga-duga, hadirin sekalian. Jadi ini solusi buat kita. Kalau kita punya masalah, punya banyak urusan, punya banyak kesedihan, perbanyak istighfar, maka Allah berikan kegembiraan, Allah berikan jalan keluar, dan Allah berikan rezeki dari cara yang tidak diduga-duga, hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan menjadi orang yang senang berzikir kepada Allah dan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.